Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Pendidikan Luar Sekolah dalam Konteks Pendidikan Islam yang ditulis oleh Rodatus Saadah dan juga rekan-rekannya. Diterbitkan dalam Journal of Management and Social Science, volume 1 Januari 2023. Artikel ini berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau yang dikenal sebagai literary research. Dalam kajiannya, penulis mencoba menggambarkan bagaimana pendidikan luar sekolah atau yang juga dikenal dengan istilah pendidikan nonformal tidak hanya menjadi pelengkap dari sistem pendidikan formal, tetapi juga memiliki peran penting dalam konteks pendidikan Islam. Baik, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan secara rinci beberapa poin penting dari isi jurnal ini. Yang pertama, mengenai pengertian dan konsep dasar pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah jalur pendidikan di luar sistem formal yang fleksibel dan terbuka untuk siapa saja. Tidak dibatasi usia, tidak wajib mengikuti jenjang tertentu, dan tidak terikat kurikulum sekolah. Dalam Islam, konsep ini sudah hidup sejak lama. Bahkan sebelum kemerdekaan, ketika masyarakat belajar agama melalui langgar, musola, majelis taklim, dan pengajian-pengajian rutin. Jadi, nilai pendidikan dalam Islam bukan hanya terbatas di ruang kelas, tetapi juga di ruang-ruang kehidupan sosial. Lalu yang kedua, jurnal ini menjelaskan sejarah dan peran pendidikan Islam dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan pendidikan luar sekolah merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan itu, karena lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Misalnya, majelis taklim menjadi ruang belajar keagamaan yang sangat hidup di kalangan ibu rumah tangga, remaja hingga lansia. Selain itu, ada juga pesantren kilat dan pelatihan keagamaan singkat yang biasanya diadakan saat liburan sekolah. Ketiga, penulis menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan luar sekolah dalam Islam, yaitu faktor keluarga dan tradisi, motivasi agama, keterbatasan akses pendidikan formal di beberapa wilayah, sehingga masyarakat membutuhkan alternatif pembelajaran. Peran teknologi dan partisipasi masyarakat, termasuk lembaga dakwah, masjid, dan organisasi sosial. Keempat, artikel ini juga mengangkat landasan filosofis dan hukum pendidikan luar sekolah dalam Islam. Penulis menyebut dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 sebagai dasar penting bahwa Rasulullah diutus untuk mengajarkan umat manusia, menyucikan jiwa mereka, dan memberikan hikmah. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan di luar sekolah yang lebih membina rohani dan akhlak masyarakat. Selain itu, penulis juga mengutip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 26, yang menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Dalam jurnal ini menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, relevansinya sangat tinggi. Jurnal ini membahas pendidikan yang betul-betul dekat dengan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia seperti TPA, majelis taklim, dan pesantren.
Kedua, penulis berhasil menggabungkan pendekatan historis, normatif, dan kontekstual, serta memperkuatnya dengan dasar hukum dan landasan keislaman. Ketiga, bahasa yang digunakan cukup komunikatif dan sistematis sehingga mudah dipahami baik oleh akademis maupun praktisi pendidikan. Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa catatan penting. Pertama, jurnal ini tidak menyertakan data empiris atau contoh lapangan, misalnya dari lembaga TPA atau majelis taklim tertentu. Yang kedua, belum ada pembahasan tentang tantangan kontemporer, seperti bagaimana PLS menghadapi era digital, generasi Z, atau penggunaan media pembelajaran modern. Yang ketiga, tidak ada evaluasi dampak atau efektivitas program PLS dalam meningkatkan pemahaman agama atau perilaku keagamaan peserta didik. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa jurnal ini memberikan wawasan yang sangat penting mengenai peran pendidikan luar sekolah dalam membentuk masyarakat Islam yang berkarakter dan religius. Pendidikan luar sekolah, terutama dalam konteks Islam, tidak hanya sebagai pelengkap pendidikan formal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan pendidikan luar sekolah tetap adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang lebih partisipasi. Demikianlah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan diskusi untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.